Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arbab wa musabbibul asbab wa khaliqul khalqihi min turab wa firid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Yanuarsyah dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Al-Makki wal Madani. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang amat sangat agung. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Khatamul Anbiya, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai hudan linnas wa hudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi seluruh alam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan dalam hal ini para pakar atau ahli Al-Quran mengklasifikasikan surat dalam Al-Quran itu menjadi dua, yaitu Al-Makki wal Madani. Perlu diketahui bersama bahwasanya para ulama mendefinisikan Al-Makki dan Al-Madani itu menjadi tiga istilah atau menjadi tiga definisi. Pada pendapat yang pertama, yang mana pendapat ini merupakan yang paling terkenal, yaitu menggunakan pendekatan waktu. Pada pendapat ini, Al-Makki didefinisikan sebagai surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah, baik itu turun di Makkah ataupun turun di Madinah. Seperti pada contohnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini merupakan ayat Madaniyah walaupun turun di Mekah. Nah, kenapa begitu? Karena ayat ini turun ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Nabi itu hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut turun di Mekah, tetapi waktu turunnya ayat itu terjadi setelah Nabi hijrah. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan tempat. Nah, pada pendapat ini, Al-Makki didefinisikan sebagai surat atau ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Nah, pengertian ini mungkin kita semua sudah mengetahuinya. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat para ulama itu berselisih. Nah, berdasarkan definisi ini, jika menemukan suatu fakta di mana ada ayat yang turun selain di dua kota tersebut, yaitu kota Makkah dan Madinah, nah, maka ayat itu tidak dapat dikategorikan sebagai ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah. Karena gak mungkin Rasul itu selama masa kenabiannya hanya menetap di dua kota tersebut, hanya menetap di kota Madinah atau di kota Mekah. Seperti wahyu yang diturunkan ketika Rasul berada di Tabuk, atau ketika Rasul berada di Baitul Maqdis dan kota-kota lainnya. Ketiga, yaitu menggunakan pendekatan mukhatab atau sasaran pembicaraan ayat. Maksudnya pada pendapat ini adalah Al-Makki didefinisikan sebagai surat atau ayat yang ditujukan untuk ahli Mekah, ditujukan untuk penduduk Mekah. Sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang ditujukan untuk penduduk Madinah. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ia berkata, apa-apa maksudnya itu adalah surat atau ayat yang ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka ia diturunkan di kota Madinah. Dan apa-apa surat atau ayat yang di dalamnya ada lafaz ya ayyuhan nas, maka ia diturunkan di kota Mekah. Imam Makki berkata bahwa kaidah tersebut berlaku hanya pada umumnya, tidak secara mutlak, tidak secara keseluruhan. Seperti contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu diketahui bahwa Al-Baqarah merupakan surat Madaniyah, tetapi pada ayat ke-21 ini terdapat lafaz ya ayyuhan nas, yang mana tadi menurut Imam Al-Hakim bahwa ayat yang ada lafaz ya ayyuhan nas adalah surat Makkiyah, adalah ayat Makkiyah. Nah,
Tetapi kembali lagi ke perkataan Imam Makki, bahwasanya kaidah tersebut hanya berlaku pada umumnya, tidak secara mutlak. Setelah kita mengetahui tentang definisi Al-Makki dan Al-Madani menurut beberapa pendapat sebelumnya, sepertinya penting juga kita untuk mengetahui faedah tentang Al-Makki dan Al-Madani. Di sini saya menyimpulkan ada 3 poin, yaitu yang pertama, membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Ya, karena pengetahuan tentang tempat-tempat turunnya ayat itu akan sangat membantu dalam memahami ayat dengan pemahaman yang tepat tentunya. Kemudian yang kedua yaitu membuat kita dapat meresapi uslub atau gaya bahasa dalam Al-Quran dan mengambil faedah sehingga bisa diterapkan dalam metode dakwah ilallah. Misalnya dengan ilmu Al-Makki wal Madani kita mengetahui bagaimana dakwah Nabi di awal-awal periode ketika sebelum hijrah, ketika masih di Mekah. Pada saat itu beliau menekankan pada dakwah tauhid dengan mengokohkan iman para sahabat. Sedangkan setelah hijrah ke Madinah, ketika iman para sahabat itu sudah kokoh, barulah turun ayat-ayat tentang hukum, tentang ibadah, tentang muamalah. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui sirah nabawi melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena turunnya wahyu kepada Rasul itu sejalan dengan sejarah dakwah, sejalan dengan segala peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Mekah ataupun periode Madinah, sejak turunnya ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Dan itulah faedah mengetahui tentang Al-Makki dan Al-Madani. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, itu adalah murni kesalahan dari saya pribadi. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi